Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani, dosen pengampu mata kuliah animasi di Teknik Informatika Universitas Surya Kencana. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang animasi sederhana dan perpindahan kamera ya. Jadi nanti hasil dari animasinya adalah seperti yang ada pada layar seperti ini ya. Jadi nanti bingkai yang ada pada project room kita atau ruangan itu jatuh. Nah, kemudian ada perpindahan kamera ya. Jadi di sini ada dari depan, dari samping dan dari samping bawah seperti itu ya. Jadi kita akan mulai bagaimana cara memindahkan dan menganimasikan dasar di Blender. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama kita buka terlebih dahulu si project room yang sudah kita buat kemarin ya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke menu animation. Jadi kita pilih terlebih dahulu yang di atas ini. Nah, itu pilih animation. Jadi di sini kita sudah bisa menganimasikan. Kita lihat di bawah, di sini ada yang namanya timeline. Sama seperti waktu kita belajar 2D ya, di sini ada timeline. Nah, bedanya kalau di sini itu kita harus mengklik yang namanya auto keyframe atau record ya. Jadi fungsinya adalah bahwa kita akan merekam apapun aktivitas yang dilakukan ya selama si record itu diklik gitu ya. Nah, sekarang kita akan menganimasikan si frame atau si bingkai foto ini ya menjadi jatuh gitu. Nah, di sini yang lakukan adalah dengan mengklik insert keyframe ya. Jadi nanti di si frame mana itu insert keyframe, atau misalnya di sini kita bisa melakukan klik kanan ya, terus nanti ada insert keyframe, atau dengan mudahnya adalah kita bisa menekan tombol I. Nah, kalau kita sudah menekan insert keyframe, di sini ada beberapa pilihan, ada location, rotation. Nah, di sini karena saya mau mengubah dari si lokasinya seperti apa, maka saya akan menekan si location. Nah, setelah location dipilih, nanti ya di sini akan saya geserkan di frame mana lokasinya berubah. Nah, kemudian klik I dan klik location. Kemudian setelah itu saya pindahkan si framenya ya. Jadi saya pindahkan, dia akan bergeser kemana. Saya akan pindahkan sampai sini. Nah, jika kita lihat di sini, kita bisa ngeplay ya di sini. Nah, ini jadi ketika play dia langsung jatuh. Nah, saya maunya ketika play dia diam dulu si bingkainya, lalu nanti baru jatuh gitu. Jadi jatuhnya di frame ke sekian gitu. Nah, di sini saya klik dulu si frame 0, yang mana frame 0 ini adalah si bingkai tidak melakukan apapun. Saya akan menduplikasi, jadi kita klik kanan dan duplicate. Nah, ketika diduplikasi saya akan geserkan ke frame di 33 nih ya. Jadi nanti dia akan jadi dia akan mulai jatuhnya itu di frame sekian ya gitu. Setelah saya play kan seperti ini ya, udah jatuh. Nah, sekarang saya akan merotasi si bagian ininya nanti. Jadi merotasi bagian si bingkainya ya. Nah, tadi saya geserkan terlebih dahulu biar agak lebih dekat si jatuhnya. Nah, di sini saya akan merotasi, klik I lagi dan rotation. Nah, kemudian caranya sama saja seperti merotasi biasa, yaitu dengan mengklik R ya. Nah, di sini saya klik R, Y. Nah, ini kan sudah terotasi. Nah, karena dia nembus tembok nih, berarti saya harus menggeserkan lokasinya juga ya. Jadi saya mengklik si mengklik si GX ya untuk menggeserkan ke bagian depan gitu. Jadi fungsinya masih sama seperti yang waktu dulu, G untuk menggeser dan rotasi dengan mengklik R. Nah, setelah seperti ini, kemudian saya akan menggeserkannya juga ya nanti ke bagian jadi dirotasikan dulu. Oke, saya rotasikan dulu seperti ini, membelakangi. Nah, kemudian saya majukan
ya. Saya majukan, jadi nanti supaya dia merotasi gitu ya. Nah, kemudian saya agak ke bawahkan gitu. Oke, ini agak kurang depan. Nah, seperti ini ya. Nah, tapi kita harus lihat dulu apakah dia terlihat ini atau tidak, terlihat natural atau tidak. Jadi kita coba play lagi. Nah, setelah dari sini yang kita lakukan adalah saya menggesernya lagi ya, jadi dia akan menjadi agak lebih bawah. Jadi setelah dia terbalik seperti ini, berarti kita harus menggeserkan ke bawah karena tujuannya tadi adalah untuk menjatuhkan si bingkai ini ya. Jadi nanti di frame ke 67 saya klik I lagi. Nah, kalau misalnya nanti seperti ini lagi, misalnya tidak sengaja, kita klik lagi dua-duanya. Nah, kemudian lokasinya saya pindahkan gitu ya. Oke, dari sini saya akan mempercepat videonya. Intinya masih sama seperti tadi. Jadi kita lakukan I untuk insert keyframe, kemudian nanti kita akan bisa pilih location, rotation, ataupun scale, apapun yang kita butuhkan ya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah kita akan men-setting kamera. Jadi kameranya itu ada banyak ya. Yang pertama kan kita settingnya seperti ini ya, si kameranya. Nah, kita bisa lihat di sini, klik dulu kamera, terus di bawah ada settingan kamera. Kita mau bisa men-set ukuran lihat kameranya sampai seperti apa. Kemudian saya geserkan ke atas ya dengan GZ ya si kameranya. Nah, jadi jangan lupa pilih dulu kameranya ya. Jadi jangan sampai memilih objek. Jadi pilih dulu kameranya, baru tadi nanti saya lihat focal lensnya seperti apa. Saya ubah. Nah, setelah itu di sini saya akan menambahkan kamera untuk di bagian depan ya. Nah, jadi saya tambahkan di sini ya, karena ini tadi saya kliknya di bagian sana, berarti ini kurang geser, jadi saya geserkan dengan GX. Nah, setelah seperti itu kita bisa lihat di sini ya. Jadi kita klik scene dulu, ada yang di samping tuh bentuknya apa namanya, ada segi kerucut ya, terus ada yang bulat itu. Nah, itu adalah scene-nya seperti apa. Nah, di sini saya set yang kamera 001 atau kamera yang kedua. Nah, karena di sini kurang terlihat semua, jadi saya men-scale si ruangannya ya. Nah, jadi kita akan lihat. Nah, ini kalau misalnya kita pilih kamera ya, kamera yang pertama, nah dia jadi seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kamera 1 dia menjadi seperti ini gitu. Jadi kita akan membuat perpindahan si kamera ini gitu. Nah, lalu bagaimana caranya untuk menganimasikannya ya? Jadi bagaimana menganimasikannya si kamera ini gitu. Nah, yang pertama kita klik rekam terlebih dahulu, sama seperti sebelumnya ya. Jadi di sini tapi kita tidak menggunakan insert keyframe, karena insert keyframe itu cuma untuk objek saja. Nah, sedangkan untuk perpindahan kamera kita di sini akan menggunakan marker. Nah, kemudian pilih bind kamera ya. Nah, kita lihat di timeline itu sudah ada tulisan kamera, artinya kamera inilah yang akan ditampilkan gitu ya. Yang akan aktif adalah kamera ini. Nah, kita juga bisa mendelete-nya dengan melakukan tadi marker terus delete marker gitu. Nah, misal sekarang saya ulangi lagi, di sini di frame ke-0 saya akan mengaktifkan kamera 01 ya. Nah, kemudian misalnya di frame dia mulai agak jatuh tuh. Nah, di sana oke. Nah, sebelah sini saya akan men-set menjadi kamera ya, yang kamera yang di arah bagian sini gitu, marker terus bind to marker. Nah, jadi di awalnya seperti ini ketika saya play. Nah, kemudian ketika dia mulai merotasi,
Nah, saya pindahkan gitu ya, si kameranya seperti ini. Nah, ketika di sini kan pasti dia tidak terlihat ya, jadi saya akan menambahkan lagi si kamera yang lain ya. Jadi yang pertama saya akan membuat si kamera di bagian sini ya. Oke. Nah, di sini saya letakkan, kemudian nanti shift A, kemudian tambahkan kamera ya. Nah, ini berarti ke belakang, berarti saya harus pindahkan agak ke bagian depan gitu. Oh ya, di sini mungkin jangan lupa untuk melakukan ini dulu ya. Kita recordingnya nonaktifkan dulu, karena di sini pergeseran juga berpengaruh ya. Jadi di sini saya nonaktifkan terlebih dahulu. Nah, kemudian saya mau setting dulu apakah posisinya sudah benar. Nah, ini posisinya belum terlalu benar karena masih ada bagian yang non objek itu di sini terlihat gitu ya. Jadi bagian luarnya. Jadi di sini aduh, kegeser lagi. Oke, biar nanti saja. Kita akan setting terlebih dahulu lah si kamera ini. Saya akan agak kedepankan si kamera ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, nah kayak ini kan. Nah, coba si focal lensnya. Nah, focal lensnya sebelah sini. Kemudian saya akan menggeserkannya. Jadi ini karena terlalu atas, nah saya geserkan ke bawah seperti ini. Ya, jangan lupa nanti recordnya jangan dulu diaktifkan ya. Oke, di sini karena saya telah kegeser tadi ya. Jadi coba di sini saya hapus terlebih dahulu si markernya. Oke, saya hapus dengan klik si marker, terus delete marker. Oke, kemudian di sini saya coba lihat lebih lagi. Nah, di sini berarti pas bagian sini ya. Oke, jadi pas bagian sana nanti saya akan ubah menjadi kamera. Nah, ini kamera yang kamera saja tulisannya ya. Oke, jadi saya aktifkan dulu si kamera, kemudian marker dan bind kamera to marker. Oke. Nah, nanti pas bagian jatuh di sini saya akan memindahkan kameranya menjadi kamera yang ketiga ya, atau kalau di sini adalah kamera 002. Oke, di sini saya klik kamera terus bind kamera to marker. Nah, jadi seperti ini. Tuh. Jadi kalau kita play, nah, dia sudah seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Nah, itu ada objek yang jatuhnya itu jadi nembus. Nah, harusnya tidak menembus. Artinya di sini saya harus mengedit lagi ya. Jadi nanti saya akan edit lagi supaya tidak tembus ya. Nah, ketika mau mengedit ya, jangan lupa untuk mengklik record dulu ya, karena tadi kita menonaktifkan recordingnya. Jadi kita harus mengaktifkan, kemudian nanti kita geser-geserkan sampai nanti tidak tembus lagi. Jadi nanti setelah diperbaiki hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, semoga video ini dapat dipahami dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.